Hi everyone, welcome in my class. Di sini saya sebagai Kamada Kuratu Ayuni sebagai pembuka. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada di kelompok ini. Yaitu pertama saya adalah Kamada Kuratu Ayuni, kemudian Amelia, kemudian ada Rizkina dan Indah Lestari. Kemudian Hai, saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah pendekatan strategis dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Ini melibatkan perencanaan, perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penghargaan, serta pengelolaan kinerja karyawan. Manajemen SDM ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, termotivasi, dan efektif dalam mencapai tujuan bisnisnya. Adapun beberapa definisi manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, di antaranya yang pertama, Michael Armstrong. Menurut Michael Armstrong, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan yang terencana dan strategis dalam mengelola sumber daya manusia dengan tujuan mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi organisasi serta kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yang kedua, menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia melibatkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan mengelola orang dalam organisasi. Ini termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, serta manajemen kinerja. Selanjutnya yang terakhir menurut Leon C. McGinson, manajemen sumber daya manusia itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, perekrutan, seleksi, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi dari anggota-anggota organisasi. Jadi, dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM melibatkan berbagai keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Hai, aku Indah. Di sini kita masuk bagian apa sih ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia itu? Ruang lingkup manajemen SDM mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan dan perekrutan karyawan hingga saat karyawan resign. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sangat luas. Namun kita dapat mengklasifikasikannya dalam aspek utama sebagai berikut. 1. Aspek personalia. Hal ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Begitu juga dengan keputusan PHK, remunerasi, insentif, produktivitas, dan lain-lain. 2. Aspek kesejahteraan. Aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin, penitipan anak, ruang istirahat dan makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, dan fasilitas rekreasi. 3. Aspek hubungan industrial. Ini mencakup hubungan serikat pekerja dan manajemen, konsultasi bersama, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, serta penyelesaian konflik. Manajer SDM dapat memantau keadaan pasar kerja untuk membantu organisasi tetap kompetitif. Hal ini dapat mencakup beberapa hal seperti memastikan kompensasi dan tunjangan yang adil, menjaga karyawan dari burnout, dan menyesuaikan peran pekerjaan dengan kondisi pasar. hello, back again to me, Mada. Oke. Di sini kita menanyakan, apa sih fungsi manajemen sumber daya manusia yang kita ketahui? Yang aku tahu sih, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah untuk merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Dan
Dan yang kedua adalah pengorganisasian, sebuah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasian, koordinasi dalam badan organisasi. Dan yang ketiga, pengarahan sebuah kegiatan yang menyerahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membangun tercapainya tujuan perusahaan. Dan keempat, pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan pekerja sesuai dengan rencana. Gak habis dari situ, di sini ada selanjutnya nih guys, yaitu pengadaan. Pengadaan adalah sebuah proses penarikan seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan juga mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, analisis pekerjaan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang suatu pekerjaan berdasarkan informasi tersebut dan akan diketahui uraian deskripsi dan syarat-syarat rekrutmen yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Yang B, perencanaan SDM, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses secara sistematis untuk menyesuaikan kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang baik, yang bersumber dalam maupun luar organisasi diperkirakan pada suatu periode tertentu. Dan yang C yaitu rekrutmen. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan mengisi kekosongan-kekosongan pada posisi-posisi tertentu dalam organisasi. Ya, yang terakhir nih, D, seleksi SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak sampai terakhir toh, tapi ada masih penempatannya, yaitu penempatan SDM. Kegiatan ini sebagai penempatan sesuai dengan tenaga kerja dengan bakat dan kemampuannya. Ada nih lanjutannya, keenam yaitu pengembangan. Pengembangan adalah sebuah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan ketujuh, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, seperti uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sebagai prestasi kerjanya, dan layak diartikan sebagai memenuhi kebutuhan primernya, serta berpedoman pada balas upah minimal pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. Dan ke-8 yaitu yang terakhir ini adalah pengintegrasian, adalah sebuah kegiatan untuk memperlaksanakan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerja yang sama dan serasi dan saling menguntungkan. Ada nih beberapa hal yang mencakup diantaranya. Yang pertama, motivasi kerja merupakan sebuah dorongan kerja kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan B, kepuasan kerja merupakan sebuah cara untuk karyawan untuk merasakan pekerjaannya, kepemimpinannya, kemampuan dan mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai sasaran. Mungkin itu saja tadi beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Sekian akan dilanjutkan penutup oleh teman saya. Bye-bye semua. Hai teman-teman, saya Gina. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih tantangan yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan itu sendiri terdiri dari tantangan internal, tantangan eksternal, tantangan individual, tantangan sosial politik, tantangan profesional, dan tantangan teknologi. Oke, tantangan pertama yakni tantangan internal yang terbagi lagi menjadi tujuan organisasi, sumber daya finansial, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi adalah objek di mana organisasi mengarahkan sumber-sumber daya dan perhatiannya yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan nilai sosial dan tanggung jawab masyarakat. Tujuan organisasi juga merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena beberapa alasan, yakni memberikan pedoman terhadap arah upaya individu dan kelompok di dalam sebuah organisasi, dan tujuan mempengaruhi bagaimana organisasi merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitasnya.
Yang kedua, sumber daya finansial, yakni mengetahui sebab-sebab yang membatasi sumber daya finansial akan dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti kompensasi, negosiasi karyawan, pelatihan, dan rekrutmen. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi itu sendiri adalah keyakinan dan asumsi dasar yang mengiakat kebersamaan setiap anggota organisasi. Budaya organisasi mewarnai sikap dan perilaku yang bermanifestasi dalam interaksi sosial antar anggota perusahaan dalam bekerja. Yang keempat, struktur organisasi adalah hubungan pelaporan formal, tingkat dan jenis divisi pekerja, serta merupakan alat mengkoordinasikan berbagai bagian dalam organisasi. Struktur organisasi juga mempengaruhi kelayakan dan akurasi berbagai alternatif sistem manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu sendiri adalah keseluruhan keadaan atau perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatkan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Tantangan eksternal juga terbagi lagi menjadi 4, yakni yang pertama, keadaan dan perubahan tenaga kerja keadaan. Yang kedua, keadaan dan perubahan teknologi. Yang ketiga, keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan keadaan. Yang keempat, keadaan dan perubahan pemerintah. Yang ketiga, tantangan individual. Tantangan individual ini biasa mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang besar seperti pengaruh teknologi terhadap produksi karyawan. Tantangan ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni pertama, keanekaragaman tenaga kerja, yang kedua, produktivitas, dan yang ketiga, perilaku etis. Yang keempat, ada tantangan sosial politik. Perencanaan sumber daya manusia tidaklah selalu berjalan dengan baik. Terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, apalagi di bidang sosial politik, yakni yang pertama, standar kompetensi sumber daya manusia, yang kedua, manusia adalah makhluk hidup, dan yang ketiga, kondisi demografis sumber daya manusia. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Yang kelima, ada tantangan profesional, di mana tantangan ini membutuhkan anggota sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, pengalaman, pengetahuan, dan tingkat pendidikan, dan tentunya pengalaman yang cukup, dengan maksud untuk memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, dan tantangan terakhir yaitu tantangan teknologi. Zaman yang semakin maju memberikan dampak pada perubahan teknologi juga. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat teknologi berkembang semakin pesat. Perubahan teknologi tersebut juga mempengaruhi sistem dunia kerja pada saat ini, di mana peran manusia mulai tergantikan oleh mesin. Hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia, karena perannya kini telah bergeser ke skill mereka dalam penguasaan teknologi.